Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kimia kita pada hari ini, ya. Oke, anak didik kami kelas 11, ya. Nah, coba yang baru bergabung bisa diaktifkan videonya. Yang baru bergabung bisa diaktifkan videonya. Ya. Oke. Torik sama Fajli, ya. Coba dibuka videonya. Torik, Fajli. Oke, ya, kita mulai aja langsung, ya, untuk pembelajaran kita pada hari ini. Eh, Kemarin kan kita udah belajar cara menghitung eh, pH larutan penyangga, gitu kan? Nah, jadi larutan penyangga kemarin kan ini sedikit Ustaz ulangi lagi lah, ya, supaya lebih paham, ya. Karena hari ini adalah materi terakhir kita untuk mempelajari tentang larutan penyangga, ya. Karena pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke kelarutan dan hasil kali kelarutan, ya. Nah, jadi di sini, ya, untuk mencari pH-nya, ya, mencari pH larutan penyangga. Nah, larutan penyangga kan seperti yang kita ketahui itu adalah larutan yang terdiri dari asam lemah dengan garamnya, kan begitu, atau basa lemah dengan garamnya, kan begitu. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya, larutan penyangga yang terbuat dari asam lemah dengan garamnya, kan begitu. Nah, maka rumus untuk mencari pH-nya adalah gimana? Mencari pH-nya kita cari dulu H positifnya, kan begitu. H positif yaitu Ka kali mol asam lemah per mol garamnya, ya. Nah, atau mol basa konjugasinya, kan begitu. Nah, kalau dia pH-nya berarti min log H positif, kan begitu. Nah, kemudian kalau misalkan eh, larutan penyangga daripada basa lemah dan asam konjugasinya itu dibuat dengan cara yaitu apa namanya, kita cari, ya, nilai pH-nya dengan nggak ada suara. Dengar suara Ustaz? Halo, dengar, dengar. Dengar suara Ustaz? Dengar? Udah dengar? Fajli, Torik, udah dengar suara Ustaz? Fajli, dengar suara Ustaz? Oh, oke lah, ya. Maaf tadi karena ini belum dengar suara Ustaz.
Oke, coba Torik sama Fajli atau dan yang baru bergabung ya, coba dibuka videonya. Oke, ya. Oke, berarti tadi nggak dengar ya? Belum dengar tadi oh. Oke, langsung saja lah ya. Ustadz ulangi lah ya. Nah, jadi kan gini ya. Materi larutan penyangga hari ini terakhir kita pelajari kan begitu. Nah, jadi pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke materi kelarutan dan hasil kali kelarutan ya. Nah, jadi di sini Ustadz mau mengulangi sedikit ya tentang materi kita minggu lalu ya, yaitu tentang perhitungan pH larutan penyangga ya. Nah, oke, untuk perhitungan pH larutan penyangga ya, pH larutan penyangga. Jadi pH itu kan apa pengertiannya kemarin? Derajat keasaman, kan begitu? Nah, derajat keasaman. Nah, jadi derajat keasaman apa namanya? Derajat keasaman atau ya derajat keasaman suatu asam ataupun suatu basa ataupun suatu larutan kan begitu. Nah, jadi larutan penyangga kemarin kan terbuat dari dua apa? Dua jenis kan begitu. Yang pertama, larutan penyangga dari asam lemah dan basa konjugasinya. Kemudian yang kedua yaitu larutan penyangga yang dibuat dari basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, atau garamnya kan begitu. Asam konjugasi atau garamnya atau basa lemah basa konjugasi itu disebut juga dengan garamnya gitu ya. Jadi konjugasi itu artinya garamnya begitu ya. Nah, jadi di sini apa namanya? Untuk yang pertama yaitu larutan penyangga dari asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, itu rumusnya bagaimana cara mencari ininya, pH-nya kan begitu. Nah, terlebih dahulu kita cari apa? Konsentrasi H positifnya. Nah, dapat konsentrasi H positifnya barulah kita cari nilai pH-nya. Nah, pH-nya itu bagaimana mencarinya? Min log H positif begitu ya. Nah, jadi untuk mencari H positif, konsentrasi H positif daripada apa namanya? Larutan penyangga kan begitu kan, maka rumusnya adalah Ka dikali mol asam lemah per apa mol anion garam ya, atau mol garamnya begitu ya. Mol anion garam itu artinya mol anion itu maksudnya muatan negatif ya, muatan negatif dari garam tersebut. Nah, jadi ya barulah nanti setelah dapat H positifnya, barulah kita cari nilai pH-nya begitu ya. Nah, untuk yang kedua yaitu larutan penyangga dari basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, jadi kalau dari larutan penyangga dari basa lemah dan asam konjugasinya, maka cara mencari pH-nya ya, itu terlebih dahulu kita cari dulu. Karena ini kan basa lemah dan asam konjugasinya. Berarti di sini basa kan begitu, basa. Nah, basa lemah dan garamnya kan begitu, atau asam konjugasinya kan begitu. Basa lemah dan garamnya kan begitu. Nah, maka mencari nilai pH-nya itu karena dia basa ya, basa ya, basa lemah, basa kan begitu kan. Maka OH min ya, terlebih dahulu kita cari apa? OH min ya, konsentrasi OH min sama dengan Kb ya, Kb dikali mol basa lemah per mol garamnya begitu ya. Ya. Jadi caranya yaitu konsentrasi OH min sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol garamnya atau mol asam konjugasinya. Nah, jadi nanti kalau misalkan apa namanya? Kation garamnya ya, kalau dia apa namanya, kalau dia apa
asam konjugasi atau dia garamnya ya, garamnya kan begitu kan. Nah, dia ada dua indeksnya ya, ada dua indeksnya, maka nanti kita kalikan dia dengan dua. Contohnya misalkan ini NH4OH menghasilkan NH4 plus begitu kan, tambah OH min. Nah, berarti nanti di sini ya, di sini NH4 ini kan dia termasuk apa? Termasuk kation. Ya, termasuk apa? Kation. Oh, sorry. NH4OH ini kan termasuk basa lemah. Basa lemah kan? Nah, basa lemah ini ketika kita campur dengan NH4 dua kali SO4. Nah, begitu misalkan. Kita campurkan dia dengan NH4 dua kali SO4. Nah, maka hasil campuran dari NH4OH dan NH4 dua kali SO4 itu ya, itu adalah apa? Itu adalah campuran larutan itu adalah larutan penyangga ya. Jadi larutan penyangga itu adalah campuran dari basa lemah NH4OH dan NH42SO4 misalkan ya. Atau bisa juga dengan NH4Cl misalkan. Nah, kalau misalkan kita campurkan NH4OH dengan NH42SO4 ya, berarti nanti di sini molnya ya, molnya berarti di sini mol NH4OH. Sedangkan mol garamnya ya, mol garamnya adalah mol NH4 dua kali SO4. Nah, seperti itu ya. Jadi mol garamnya adalah mol NH4 dua kali apa? SO4. Nah, jadi di situ NH4 2 SO4. Nah, berarti nanti NH4 2 ada angka 2-nya di situ. Maka di situ karena dia ada angka 2-nya ya, di NH4 itu di kation garamnya, maka dikalikan 2 kali jumlah mol garamnya begitu. Jadi rumusnya OH- sama dengan Kb dikali jumlah mol basa per 2 kali jumlah mol garam apabila dia NH4 2 SO4 begitu. Tapi kalau misalkan garamnya itu dia NH4Cl. Nah, NH4Cl. Jadi NH4OH basa lemahnya dicampur dengan asam konjugasi atau garamnya dia NH4Cl misalkan. Nah, jadi NH4Cl, maka NH4Cl ini NH4Cl. NH4-nya kan cuma 1. Maka ini dikali 1 dikali jumlah mol garam atau jumlah mol NH4Cl begitu ya. Oke, nah untuk contoh soalnya ini kemarin udah sempat kita jelaskan ya sedikit ya. Nah, jadi untuk yang contoh soalnya ini, untuk yang A ini udah paham lah ya, bisa lah ya, udah ngerti serasa ya. Untuk apa namanya, untuk larutan penyangga ini coba kita lihat bentar ya. Ada soal ya nanti di akhir. Makanya Ustadz lebih apa namanya, lebih perdalam supaya lebih paham gitu ya. Karena ini memang materinya apa ya dibilangnya, sedikit gampang-gampang susah gitu ya. Jadi harus paham konsepnya, harus betul-betul paham konsepnya ya. Oke ya, nanti ada soalnya, soal kuisnya ya. Ada soal kuisnya nanti, latihan soal ya. Oke. Nah, untuk yang A ini bisa lah ya. Karena ini kan masih dia yang pertama, kan begitu. Tapi nggak apa-apa, kita ini ya, kita apa namanya, refresh ya. Nah, jadi di sini larutan penyangganya terbuat dari apa katanya? NH4OH dan NH42SO4. Nah, jadi di sini volume NH4OH-nya berapa? 500. Kemudian molaritasnya berapa? 1, kan begitu. Nah, kemudian volume garamnya sama dengan berapa? 500 mili. Sedangkan konsentrasi garamnya berapa? 0,5 m, kan begitu. Nah, Kb ya diketahui, ini Kb-nya. Nah, nilai log masing-masing diketahui. Ini nanti hasilnya ya gitu ya. Hasil setelah nanti dapat
pH-nya, inilah nilai lognya kan begitu. Nah, oke, yang pertama yang ditanya pH larutan penyangga tersebut. Berarti pH larutan penyangga tersebut berarti yang kita pakai adalah rumus awalnya begitu ya, rumus dasarnya. Nah, rumus awal atau rumus dasarnya. Nah, berarti di sini rumus dasar atau rumus awalnya ya. Rumus dasar atau rumus awalnya ya, kalau misalkan larutan penyangga kita pakailah. Berarti di sini larutan penyangganya terdiri dari apa? Basa lemah dengan garamnya kan begitu. Maka kita pakai rumus OH-, konsentrasi OH- ya. Konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah per mol garamnya, kation garamnya. Berarti di sini NH4 2SO4. Berarti NH4-nya ada 2. Berarti nanti dikali kali 2 ya. NH4 2 berarti kan NH4 itu kan termasuk kation. NH4 2 berarti dia ada angka 2-nya di sini. Ada di indeksnya, perhatikan ya. Di indeksnya di sini ada 2-nya ya. Ada 2 NH4 2. Nah, berarti dia dikali 2. Berarti nanti untuk mol NH42SO4 kita kalikan 2. Berarti 250 ya, 250 dikali kali 2 berarti jadi 500 milimol. Tahu cara mencari mol kan? Mol itu rumusnya adalah molaritas ya, volume dikali molaritas gitu ya. Volumenya berarti 500, molaritasnya adalah 1. Berarti untuk NH4OH molnya adalah 500 kali 1 milimol. Nah, kenapa dia milimol? Karena di sini mili. Kalau tadi di sini liter, maka di sini mol gitu ya. Berarti nanti di sini 500 milimol. Untuk NH42SO4 berarti 500 dikali 0,5. Berarti 250 kan begitu. Nah, 250 karena NH4-nya ada 2 kali, maka dikali 2. Berarti 2 kali 250 sama dengan 500. Maka tinggal kita masukkan. Berarti KB-nya sama dengan berapa? 2 kali 10 pangkat minus 4 ya. 2 kali 10 pangkat minus 4 dikali 500 per 500 sama dengan ini 500 per 501. Berarti 2 kali 10 pangkat min 4. Berarti POH. Nah, karena dia OH min, maka di sini POH dulu. POH-nya sama dengan, nah 4-nya kita pindahkan ke depan. Berarti 4 dikurang log 2 gitu ya. 4 dikurang log 2. Maka dapat nilai POH, barulah kita cari nilai pH-nya. Nah, cara mencari nilai pH berarti 10 ya, 10. Oh, cara mencari nilai pH sama dengan 14 dikurang POH. Berarti 14 dikurang 4 dikurang log 2. Nah, 14 kurang 4 berapa? 10. Kan begitu. Nah, 14 dikurang 4 dikurang log 2 kan begitu. Jadi, nah, tanda minusnya kita kalikan ke dalam berarti jadi positif. Nah, berarti 14 kurang 4 10, berarti minus kali minus positif, berarti 10 tambah log 2. Nah, log 2 berapa nilai log 2? Nah, nilai log 2 sama dengan 0,3. Berarti 10 tambah 0,3 sama dengan 10,3 begitu ya. Oke. Kemudian yang B, untuk yang A serasa bisa ya. Yang B, pH larutan penyangga tersebut setelah ditambahkan 100 ml HCl 0,1 m. Nah, jadi setelah dia ditambah HCl ya, maka nanti yang bereaksi dengan HCl tersebut ya, ketika kita tambahkan HCl ke dalam larutan penyangga tersebut, kita campurkan lagi, kita tambahkan lagi HCl ke dalam larutan ini tadi, larutan yang tadi terbentuk tadi, maka nanti yang bereaksi dengan HCl ini adalah si basanya begitu ya, basa lemahnya begitu. Jadi basa lemahnya yang nanti akan bereaksi dengan HCl-nya begitu. Kalau dia yang ditambahkan itu adalah asam. Nah, maka nanti ketika dia sudah bereaksi dengan HCl, maka menghasilkan NH4Cl tambah H2O. Nah, sekarang kita mau cari ya. Sekarang di sini basanya siapa? NH4OH. Sedangkan garamnya adalah siapa? NH4Cl ya. Jadi basa lemahnya adalah NH4OH, sementara
garamnya adalah NH4Cl. Nah, jadi kita mau cari sekarang mol daripada basa lemahnya dan mol daripada garamnya. Nah, awalnya tadi kan sebelum kita tambahkan HCl, mol NH4OH kan 500 milimol kan begitu. Nah, mol NH4 plus, mol NH42SO4, maksudnya tadi ini NH4 plus ini maksudnya mol NH42SO4 ini tadi, ini kan dia sama dengan 500 milimol juga, 500 milimol kan begitu. Nah, jadi setelah ditambahkan HCl, ya, maka nanti di sini ya, perhatikan. Di sini mol NH4OH-nya ini kan mula-mula ya. Ini kan 500 tadi kan, 500. Ketika ditambahkan HCl, nah HCl yang ditambahkan ini berapa molnya? Berarti 100 dikali 0,1. Berapa 100 dikali 0,1? Sama dengan 10 milimol. Maka 500 milimol NH4OH tambah 10 milimol HCl. Nah, itu akan bereaksi. Jadi yang bereaksi ini berapa? Kan begitu. Yang bereaksi ini berapa dia? Yang bereaksi itu berapa gitu. Yang bereaksi itu maksudnya ketika dia bereaksi, maka dia kan akan mengeluarkan asap atau mengeluarkan uap atau bagaimana. Nanti kan dia akan keluar, kan gitu kan. Nah, jadi ini kan udah pernah kita pelajari di kelas 10. Ada mula-mula bereaksi sisa kan begitu. Nah, itu kan di stoikiometri kalau salah, Ustaz ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya bagaimana cara menentukan di fase bereaksi ini? Itu kita gunakan apa kemarin? Reaksi pembatas gitu ya. Reaksi pembatas itu apabila jumlah mol yang masing-masing dibagi koefisiennya. Nah, itu yang nilainya terkecil, itulah yang kita tuliskan di bereaksi. Contohnya misalkan ini. 10 dibagi 1 sama dengan berapa? 10. 500 bagi 1 sama dengan berapa? 500. Nah, mana yang lebih kecil? 10 atau 500? 10. Berarti 10 lah yang kita tuliskan di sini, di bereaksinya. Nah, ini tapi yang 10 itu kita tuliskan di mana? Di bereaksi HCl ya, di bereaksi HCl. Nah, baru nanti kita bandingkan koefisien HCl dengan NH4OH. Karena di sini koefisiennya sama-sama 1, maka di NH4OH juga kita buat 10 ya. Berarti di sini 10, di sini 10, kemudian di NH4Cl juga 10 karena koefisiennya sama dengan 1. Berarti 1/1 kali 10 gitu ya. Kalau dia di mol bereaksi ini harus dibandingkan dengan koefisiennya ya, koefisiennya. Jadi kalau misalkan di sini 10, ini kan tadi kan 10. Awalnya kan di sini 10. Nah, jadi kita bandingkan dia dengan koefisiennya untuk mencari di bereaksi NH4Cl begitu ya. Nah, kemudian udah dapat bereaksinya ya, kita kurangkan ya. Jadi mula setelah dia bereaksi itu ada 10 mol NH4OH, NH4Cl juga 10, NH4Cl 10, maka nanti sisanya. Nah, sisa inilah dia sisa hasil daripada reaksi tersebut kan begitu. Setelah dia tidak lagi bereaksi, maka nanti sisanya NH4OH ya, sisa NH4OH di dalam wadah tersebut adalah 490 milimol. Nah, jadi caranya mula-mula dikurang bereaksi. Berarti 500 dikurang berapa? Kurang 10, berarti 490. Kemudian ini 10 dikurang 10 berapa? Habis ya, berarti HCl habis bereaksi. Kemudian NH4Cl nanti yang terbentuk atau sisanya adalah 10 milimol begitu ya. 10 milimol. Nah, karena NH4Cl 10 milimol, nah berarti kan garamnya awalnya tadi berapa? NH42SO4 tadi 500 ya. NH4Cl berapa? 10. Berarti mol NH4 plus itu tinggal kita jumlahkan aja mol garam pertama dengan mol garam yang kedua.
Berarti nanti di situ mol yang awal tadi 500 ditambahkan dengan 10 mol yang terbentuk dari hasil penambahan HCl. Berarti mol NH4-nya adalah 510 milimol. Sedangkan mol NH4OH adalah 490 milimol. Nah, kemudian untuk mencari konsentrasi OH- tinggal kita kalikan Kb kali mol basa lemah per mol garamnya. Nah, mol garam yang kita gunakan di sini adalah yang baru. Ya, yang ini berarti. Berarti nanti di sini 510, sedangkan mol NH4OH-nya juga yang baru. Setelah dia kita kurangkan tadi dengan 10-nya, berarti nanti 490 per 510 dikali 2 kali 10 pangkat min 4. Berarti hasilnya nanti adalah 1,92 kali 10 pangkat min 4. Berarti pOH-nya berapa? 4 dikurang log 1,92. Berarti pH-nya sama dengan berapa? pH-nya sama dengan 14 kurang 4 kurang log 1,92. Hasilnya adalah 4 tambah log 1,92, begitu ya. Nah, maka log 1,92 berapa? 0,28. Maka pH-nya adalah 0,28. 10,28. Berarti di sini dari 10,3 ke 10,28 itu hanya berkurang berapa? 0,2 kan begitu kan? 0,02. Berarti di sini penambahan asam tidak terlalu merubah nilai pH larutan penyangga, begitu ya. Penambahan asam tidak begitu mengubah nilai larutan pH larutan penyangga. Nah, untuk yang C ya, yang ditambahkan di situ adalah basanya ya, basa apa yang ditambahkan? CaOH 2 kali. Nah, jadi larutan yang tadi itu ya, untuk yang C ini ya, maksudnya gini ya, larutan yang awal, ini larutan yang awal ya, larutan yang awal itu ditambahkan dengan basa ya. Jadi dia bukan ditambahkan dengan apa? Bukan ditambahkan dengan asam HCl tadi. HCl tadi nggak ikut ya, paham ya? HCl tadi nggak ikut. Untuk yang HCl tadi itu dia nggak ikut. Ya, ini dia maksudnya beda soal ya. Maksudnya ini adalah ketika larutan yang awal yang pertama tadi ditambahkan dengan basa ini gitu. Basa CaOH 2 kali 100 milimol 0,05 m. Nah, jadi caranya sama ya. Caranya perhatikan ya. Kita ini kan mol awal tadi kan. Mol awalnya 500 milimol. Ini NH4 plus 500 milimol juga. Ini artinya mol NH42SO4 ya. 500 milimol. Nah, yang ditambahkan di sini adalah basanya. Nah, jadi ingat, kalau yang ditambahkan adalah basa, maka yang bereaksi dengan basa tersebut adalah garamnya, begitu ya, garamnya. Tapi kalau dia yang ditambahkan adalah asam, maka yang bereaksi dengan asam tersebut adalah basa lemahnya. Nah, jadi kalau yang ditambahkan adalah basa, maka yang bereaksi dengan basa tersebut adalah garamnya. Nah, artinya siapa? Si NH4 2SO4. Nah, boleh juga kita buat NH4 plus sama itu ya. Nah, jadi di sini mol mula-mula CaOH 2 kali berarti 100 dikali 0,05 berapa? 5 ya, 5 milimol. Kemudian mol NH4 2SO4 atau mol NH4 plus sama dengan 500 milimol, maka kita buat di sini 500 ya. Nah, karena di sini CaOH 2 kali, nah ini harus kita setarakan dulu reaksinya ya. Nanti kan di sini kan menghasilkan NH4 2 kali OH. Ini nanti menghasilkan NH4OH ditambah Ca ya, CaSO4 begitu ya, CaSO4. Karena di sini OH-nya ada 2, maka di sini kita kalikan 2, NH4-nya di sini ada 2, maka nanti di sini NH4-nya kita kalikan 2.
Nah, jadi di sini harus setara reaksinya ya, persamaan reaksinya harus setara ya. Nah, jadi setelah kita setarakan maka reaksinya ini NH4 plus ini kita tambahkan koefisiennya 2. Nah, maka di sini mula-mulanya berarti nanti 500. Nah, jadi caranya mencari yang fase bereaksi yaitu kita bagikan dengan koefisien masing-masing. Berarti 5 bagi 1 5, 500 bagi 2 sama dengan 250. Nah, maka yang lebih kecil adalah 5. Maka 5 yang kita tulis di sini. Kemudian di sini kita bandingkan koefisiennya. Karena di sini koefisiennya 2 berarti 2 per 1 kali 5. Berarti 2 kali 5 10. Berarti 10. Maka 5 di sini 10 di sini. Berarti 5 kurang 5 habis bereaksi. 500 dikurang 10 sama dengan 490. Ya. Oke, nah, jadi di sini mol NH4OH-nya. Nah, mol NH4OH-nya ini kan nanti NH4OH-nya sisanya 10. Nah, di sini kan terakhir sisa 10 di sini kan di NH4OH yang setelah dia ditambah CaOH 2 kali, nanti di sisanya kan 10. Maka karena di sini 10, maka kita tambahkan mol awalnya 500 tambah 10 berarti berapa? 510 milimol, sedangkan NH4 plus atau mol garamnya tersisa adalah 490, begitu ya. Nah, jadi 510 ini dapatnya dari mana? 500 tambah 10 hasil setelah dia ditambahkan CaOH 2 kali, begitu ya. Nah, maka dapatlah nilai OH-nya ya. Itu tinggal kita kalikan Kb kali mol basa per mol garam 510 per 490, dapatlah nanti nilainya ini 2 kali, berarti ini kita coret, berarti nanti hasilnya 2,08 kali 10 pangkat min 4. pOH-nya sama dengan 4 kurang log 2,08. Berarti pH-nya sama dengan 10 tambah log 2,08. Maka hasilnya adalah 10,31. Nah, jadi dari 10,3 ke 10,31 berarti kan di sini hanya perbedaannya berapa? 0, berapa? 0,01. Sedangkan yang tadi 0,02 setelah ketika dia ditambahkan apa? Asam, begitu ya. Ketika dia ditambahkan basa, maka perbedaannya hanya 0,01. Oke, nah di sini ada contoh soal ya. Ada contoh soal. Nah, ini contoh soalnya yang ditambahkan contoh soalnya adalah larutan penyangga yang terdiri dari asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Oke, ini ada soal ya, ada soal. Coba dikerjakan ya soal latihan soal ini. Nah, itu latihan soal yang dikerjakan. Saya rasa jelas ya soalnya ya. Nanti coba dicari ya jawabannya ya. Boleh lihat buku ya, lihat buku boleh, lihat internet juga boleh. Nanti bagaimana caranya coba dikerjakan ya. Jadi cara penyelesaiannya ya, penyelesaian yang maksud Ustadz lihat dari internet atau lihat dari buku, itu nanti untuk ini dia yang ditambahkan adalah HCl untuk yang pertama. Nah, ini sama seperti soal yang tadi ya. Jadi ini ditambahkan HCl. Kemudian nanti untuk yang C ini maksudnya adalah ketika larutan yang awal ini ditambahkan dengan NaOH gitu ya. Oke. Nanti jawabannya ini dikirimkan ke WA Ustadz ya. Kirimkan ke WA Ustadz ya. Ke WA Ustadz yang nomornya udah tahu lah ya WA Ustadz kan. Udah tahu kan? Nah, yang 0896
ya, 0896 3664 8691. Oke, demikianlah dari kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.